Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, para pendengar dan penonton setiap channel Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama belajar, mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan apa yang kita lakukan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan insan yang penuh dengan ketaatan dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan hamba penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sudah menjadi fitrah manusia ketika dia tertimpa suatu musibah, maka dia akan berusaha bagaimana caranya dia terlepas dari musibah tersebut. Ketika ada bencana yang datang, dia akan berlarian untuk menghindarkan dirinya dari bencana tersebut. Tapi ada juga sebagian mereka yang pasrah, mereka pasrah membiarkan dirinya tertimpa musibah, membiarkan dirinya tertimpa bencana, sehingga yang dia dapatkan adalah kehancuran, yang dia dapatkan adalah kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga mereka yang tidak menyadari ketika mereka tertimpa musibah. Mereka tidak sadar mereka sedang berada di atas jalan yang salah. Mereka tidak sadar mereka sedang melakukan perbuatan maksiat. Mereka tidak sadar mereka sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka tidak sadar akan terus menerus mereka melakukan hal tersebut, dan Allah akan benci sama mereka, dan Allah akan jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka pada saat ini banyak sekali bahaya yang mengintai kehidupan kita. Banyak sekali fitnah-fitnah yang datang mengintai kehidupan kita. Karena semakin jauh zaman dengan Nabi SAW, maka semakin berbahaya. Semakin jauh zaman dengan Nabi SAW, maka zaman tersebut akan semakin rusak. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya di akhir zaman nanti akan terjadi banyak fitnah, yaitu fitnah akhir zaman. Dan sekarang kita sedang mengalaminya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan akan adanya fitnah akhir zaman, bukan hanya Rasulullah hanya mengabarkan begitu saja, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan solusi. Maka apa solusi terbaik ketika kita berada di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan hadis Nabi adalah solusi untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditawar lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan, menyebutkan tentang mereka yang ingkar atau menjauh dari Al-Quran, kesengsaraan yang akan mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepadamu petunjukku, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wa la yashqa. Mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Dan barang siapa berpaling, waman a'rada an dzikri, berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau ciptakan aku dalam keadaan, atau engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira, sedangkan aku sebelumnya adalah orang yang bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad kuntu basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah mengatakan, membalas perkataan hambanya tadi, demikianlah telah datang kepadamu atatka ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan sekarang engkau dilupakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kini fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah banyak sekali tersebar di sekitar kita. Ya, maka kita patut dan wajib untuk waspada, menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara ujian yang sekarang terlihat ada di depan mata kita adalah ujian tentang harta. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah, inna likulli ummati fitnah, wa fitnatu ummati wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki ujian, ya, memiliki fitnahnya masing-masing. Dan fitnah yang terjadi pada umatku adalah tentang harta. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, hal yang paling aku takutkan bukanlah kalian, wahai umatku, dijadikan miskin oleh Allah. Tapi hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada umatku adalah dibukakan bagi mereka pintu dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dibukakan dunia bagi kalian seperti dibukakannya dunia bagi umat-umat sebelum kalian. Maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kalian hancur karena kalian berusaha untuk mengejar dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka harta itu merupakan ujian dari setiap sisinya, mulai dari mengumpulkannya, kemudian bagaimana ketika menyimpan. Ketika mengumpulkan, sibuk orang mencari harta, kerja dari pagi, berangkat setelah subuh, atau mungkin ada yang tidak sholat subuh. Dia berangkat, berdesak-desakan di jalan, ya. Kemudian dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk bekerja sampai lupa dengan sholatnya, lupa dengan membaca Al-Quran, lupa dengan menuntut ilmu. Padahal itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Kemudian ketika sudah mendapatkan harta, dia enggan untuk bersedekah. Dia menyimpan hartanya. Dia tidak menyalurkannya kepada fakir miskin. Bahkan ketika ingin mendapatkan harta tersebut, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Maka akan datang suatu zaman yang mana seseorang tidak akan peduli dari manakah dia akan mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram. Sekarang kita bisa melihat
Banyak sekali iklan-iklan yang haram, yang mengajak kita bermain judi, yang mengajak kita melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan dunia. Tujuannya hanya mendapatkan harta, yang mana itu tidak kita bawa ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ujian juga yang bisa kita lihat terjadi pada saat ini, yaitu keburukan yang datang dari media elektronik, keburukan yang datang dari TV, keburukan yang datang dari HP, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang orang bisa melihat hal-hal yang dulu mungkin ketika dia ingin melihat dia harus bersusah payah mendapatkannya, tapi sekarang dia dengan mudah bisa mendapatkannya. Melihat hal-hal yang Allah haramkan, melihat wanita-wanita yang telanjang. Tidak perlu dia menyewa CD, tidak perlu dia menyewa kaset, tidak perlu dia capek-capek untuk mengintip-ngintip wanita telanjang. Sekarang cukup dia tidur di kamarnya sendirian, ditutup pintunya, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan banyak ditampilkan di televisi. Bahkan tindakan-tindakan kriminal, cara mencuri dan lain sebagainya ditayangkan di televisi. Makanya tidak heran ketika banyak anak kecil dia melakukan perbuatan yang sebenarnya itu perbuatan dilakukan oleh orang-orang dewasa. Dia bisa mencuri, dia bisa mencongkel rumah dan lain sebagainya. Itu gampang dipelajari di dunia internet saat ini. Maka itu adalah waspada, itu adalah kewaspadaan untuk kita semua. Kita patut berhati-hati dengan media-media yang ada saat ini agar kita bisa terselamatkan dari keburukan-keburukan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang kita lihat juga betapa banyak rumah kaum muslimin yang mereka jauh dari zikrullah. Kebanyakan rumah mereka terisi dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, bermain musik. Kemudian mereka bergadang, ya, kemudian mereka bermain catur dan lain sebagainya. Hal-hal yang sia-sia yang mereka lakukan. Sedangkan dahulu para sahabat, kehidupan mereka selalu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan sekarang berbalik, para pemuda kita sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan gemerlapnya dunia. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara ujian juga yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, baik kalangan muda-mudi ataupun juga orang tua, yaitu fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah, ya, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Maka ujian yang didapatkan atau yang diakibatkan perilaku kaum wanita pada masa ini apa? Terjadinya pelecehan seksual dimanapun, ya, terjadinya perzinahan. Bahkan orang sekarang tidak malu berzina di pinggir jalan. Orang tidak malu memeluk pasangan yang bukan muhrim di pinggir jalan. Maka ini yang terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan syariat Islam, tidak memperhatikan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sekarang berita-berita, ya, ada wanita yang umurnya belasan tahun tapi sudah menjadi korban. Ya, sampai dia dibunuh dan lain sebagainya, naudzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai orang tua, ya, kita wajib menjaga anak-anak kita semua. Wajib mendidik mereka dengan didikan Islam, didikan agama Islam yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para pemuda, wajib menjaga diri mereka. Sibukkan diri kita semua dengan ilmu, sibukkan diri kita semua dengan belajar menghafal Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat bahwasanya apa yang kita dapatkan di dunia ini berupa kenikmatan itu hanyalah sementara.
Mungkin mereka yang pacaran akan merasakan kenikmatan, ya, ada yang perhatian, ada yang cinta kepada mereka dan lain sebagainya. Tapi itu hanya kenikmatan sementara. Itu hanya cinta yang semu. Tapi yang cinta, sebenar-benar cinta adalah kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang sebenar-benar nikmat adalah ketika kita sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ujian yang juga harus diwaspadai oleh kita semua atau fitnah yang terjadi di akhir zaman saat ini adalah yang kita rasakan, yaitu efek negatif dari era informasi. Ya, bagaimana sekarang seakan-akan tidak ada batasan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kita bisa mengakses apa yang terjadi di negara tetangga. Kita bisa mengetahui berita-berita yang terjadi di negara luar. Ya, bahkan sekarang terjadi konflik antara negara Rusia dengan Ukraina misalnya. Kita bisa mengetahuinya hanya melalui HP. Kita bisa mengetahuinya hanya melalui internet. Bukan hanya masalah dunia, masalah agama pun bisa kita mengetahuinya melalui internet. Berapa banyak orang sekarang yang nge-share, ya, broadcast tentang ilmu tentang agama Islam. Maka kita patut berhati-hati. Ketika kita ingin menyebarkannya kembali, kita wajib berhati-hati. Karena siapa tahu apa yang kita sebarkan tadi belum tentu benar, ya. Atau dalam bahasanya itu adalah berita yang hoaks. Atau ilmunya bukan ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan dia berdusta ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Maka ketika kita mendapatkan broadcastan tentang ilmu agama, baca dulu. Tanyakan kepada ustadz yang kita percaya apakah ini benar atau tidak. Kalau benar kita sebarkan, maka kita akan dapat pahala. Kalaupun itu tidak benar, kemudian kita sabarkan, kemudian orang percaya, orang mengamalkannya, kita akan dapat dosa. Ketika dia mengamalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja? Ya, mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah juga mengetahui orang-orang yang berdusta. Semua apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita dengar kemudian kita ceritakan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan berbicara. Kalau kita sudah mengeser hal-hal yang hoak, mengeser hal-hal yang salah, ya, tidak benar beritanya, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Kita sekarang sedang berada di zaman yang penuh dengan fitnah karena kita sudah jauh zaman kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak ilmu agama, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti ketika kita belajar agama Islam, tidak mesti Anda harus menjadi ustadz. Tidak mesti Anda harus jadi ustadz besar. Tidak. Ketika Anda belajar agama Islam, yang pertama kali harus diniatkan adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikan kita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan jikalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.